warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita semua serta masih memberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah saum di tahun ini dan juga masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menuntut ilmu pada Zoom kali ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah saat ini Ustadz Ari Abdullah telah hadir bersama kami ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Ya. Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah sehat selalu Ustadz. Baik, sebelum kita memulai tahsin pagi hari ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung kita mulai saja kajian tahsin kali ini yang akan diisi langsung oleh Ustadz Ari Abdullah. Silahkan Ustadz. Ya, baik, terima kasih Ibu Eka. Baik, sahabat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kemudahan serta kelancaran untuk pagi hari ini. Begitu juga mudah-mudahan kita senantiasa selalu didekatkan dengan Al-Quran, selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Ada salah satu ulama mengatakan bahwa hafalkanlah Al-Quran satu hari satu ayat saja. Kalaulah kita misalkan berat untuk menghafal satu hari satu ayat, maka kata ulama tersebut, bacalah satu hari satu juz. Hanya baca saja, tidak dihafalkan. Kalau kita masih merasa berat, kata ulama tersebut, hafalkanlah setengah juz per hari. Kalau terasa masih berat, satu halaman. Masih terasa berat, setengah halaman. Dan sampai mengerucut, kalau kita masih tidak sanggup membaca satu hari setengah halaman, maka bacalah satu hari satu ayat. Nah, kata ulama tersebut, kalau kita tidak bisa membaca satu hari satu ayat, maka hadapkan Al-Quran di muka Anda. Jadi dihadapkan di hadapan muka kita. Misalkan ada seorang yang tidak mampu membaca satu hari satu ayat saja, maka hadapkanlah Al-Quran di mukanya. Dan lihat Al-Quran, dosa apa yang telah mereka lakukan, dosa apa yang telah kita lakukan ketika kita tidak sanggup membaca satu hari satu ayat. Maka mudah-mudahan pada kesempatan hari ini, sahabat Al-Quran yang Allah muliakan, yang mudah-mudahan Allah senantiasa curah limpahkan segala kenikmatannya kepada kita semua, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, keberkahan dari Allah, rahmat, hidayah senantiasa Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk dan tergolong kepada orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah tekankan di dalam firman-Nya, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit di antara hambaku yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit itu. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatu iman rahimakumullah, pada kesempatan hari ini mudah-mudahan kabar yang terbaik, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan kembali mengkaji tahsin Al-Quran, targetan seperti biasa sebagaimana yang sudah disampaikan. Pembahasan kita adalah di juz amma, ya, juz 30. Sekarang sudah memasuki ke pembahasan Quran surat At-Takatsur, ya, kalau tidak salah, At-Takatsur, yang sudah di-sharekan di grup. Silakan untuk disiapkan dulu, ya, dipersiapkan. Saya pun juga akan men-sharekan seperti biasa. Nah, baik, seperti biasa, seperti kemarin, ya, kita sebelum ke materi juz amma, kita akan senantiasa selalu membacakan Quran surat Al-Fatihah
Sehingga nanti kita terbiasa membacanya dengan sesuai ilmunya. Jadi tidak ada ilmu selain memperbaiki bacaan Al-Quran, yaitu ilmu tahsin ataupun tajwid. Sebagaimana apa yang Allah inginkan adalah warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil atau dengan perlahan-lahan. Nah, maka dari itu ketika kita membaca Al-Quran tidak dengan keinginan kita, ya, tapi harus dengan keinginan Allah, yang mana kita harus membaca dengan tartil. Nah, ini ikhtiar kita untuk saling memperbaiki, saling mengkoreksi, dan juga jangan bosan-bosan untuk dikoreksi. Karena pengkoreksian itu adalah suatu ilmu yang akan bertambah ketika kita terus dikoreksi, ya. Adapun orang yang tidak suka dengan tidak suka dengan koreksi, tidak suka dengan menerima ilmu dari orang lain maupun sedikit ataupun banyak, maka tentunya para ulama pun juga mengatakan orang-orang yang tidak mendapatkan ilmu itu adalah orang yang malu dan juga orang yang sombong. Maka dari itu mudah-mudahan kita terhindar dari kesombongan, terhindar dari malu, ya. Karena salah satunya orang yang tidak ingin dikoreksi itu adalah karena malu, tidak pede dengan bacaannya. Tapi insya Allah kalau kita ingin selalu dikoreksi, ingin selalu diperbaiki, maka insya Allah ilmu itu akan mengalir kepada kita semua, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, seperti biasa kita akan mulai di Quran surat Al-Fatihah dulu, ya. Seperti biasa saya satu kali, semuanya satu kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين Sadaqallahul azim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, sahabat Al-Qur'an dan juga sahabat Harmoni Streaming Radio, terus ada majelis Hidayatul Quran di sini sudah pada bergabung, ya, karena kita pun juga sudah disiarkan oleh TV Harmoni, ya. Jadi maka dari itu mudah-mudahan kita dapat bersilaturahmi dimanapun kita berada, tapi insya Allah dalam satu kajian kita bersatu dalam program online ini, yang mana insya Allah kita manfaatkan program ini, ya. Baik, catatan di Al-Fatihah seperti biasa, ya. Hati-hati di ayat ke-5, iyyaka na'budu wa iyyaka, ya. Huruf iya bertasydidnya, terus dilatih lagi huruf sodnya, sirata, ihdinas siratal ladzi, ya. Ihdinas siratal mustaqim, sirata, ya. Tidak sirata kata ya. Baik, itu sedikit catatan untuk senantiasa kita biasakan, ya.
Baik, saya akan buka at-takatsur-nya. Bentar. Ya, baik, sudah saya tampilkan. Seperti biasa kita menggunakan mushaf at-taqwa ya, yang mana warna-warnanya tentunya ini ada fungsi-fungsinya ya. Dan juga bagi sahabat Al-Quran yang mempunyai Quran mushaf at-taqwa, silakan disesuaikan dengan yang saya tampilkan. Nah, di Quran surat At-Takatsur sekarang alhamdulillah tanpa terasa kita sudah beberapa pertemuan ya. Sudah mulai mingguan kita konsisten, mudah-mudahan ini senantiasa kita istiqomahkan ya. Mudah-mudahan Allah juga memberikan selalu kesempatan oleh kita kepada kita semua dan juga memberikan kesehatan sehingga kita bisa ikut bergabung, ikut mengkaji bersama-sama. Nah, di Al-Quran At-Takatsur ini tentunya nanti seperti biasa ya, saya akan berikan catatan-catatan yang harus betul-betul diperhatikan. Nah, ini salah satu di antara kita mungkin sudah hafal ya, At-Takatsur. At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir ya. Yang mana kalau kita hafal itu tanpa melihat ya dengan keadaan bacaan cepat bisa jadi ya, tapi kita usahakan bacaan kita tartil, bukan hadar ya. Kalau hadar itu cepat diperuntukkan untuk memoroja hafalan, sedangkan at-tartil itu bisa dipraktikkan di dalam sholat maupun di luar sholat atau untuk diperdengarkan kepada orang lain ya. Jadi at-tartil itu ukurannya ketika kita membaca makmum dapat merasakan yang mana gunnah, yang mana dua harokat, yang mana 4 harokat bisa dirasakan. Itulah at-tartil. Sedangkan kalau cepat tidak bisa diprediksi yang mana 2 harokat, yang mana 4 harokat, yang mana didengung, itu berarti belum memasuki kepada bacaan tartil. Nah, di sini kita akan mencoba dengan perlahan-lahan, tidak cepat, tidak lambat, yaitu at-tartil ya. Jelas dan juga dengungannya juga pas ya, kekonsistenannya insyaallah ya. Baik, kita langsung bahas saja ayat pertama. Seperti biasa di sini polos ya, tanpa ada warna merah, berarti di sini hanya ada tanda-tanda mad 2 harokat saja. Contoh yang pertama adalah fathah berdiri ya. Hati-hati ketika menemukan fathah berdiri kita ayunkan. Al-ha Al-ha, ayunkan sedikit. Al-haakumut takatsur. Nah, di sini pun juga sama, fathah bertemu alif, 2 harokat ya. Terus di ujung, nah ini kita latih lagi ya, huruf ro tafkhim yang mana dia harus terbaca tebal dan juga dengan kondisi sebelumnya berharokat domah. Jadi harus ditebalkan. Bukan sur. Sur, hati-hati ya. Tidak sur, tapi sur tebal. Alhaakumut takatsur. Sur. Berikutnya huruf ha, kembali latih lagi. Ha, hi, haw. Hatta zur. Nah, ini pun juga tebal sama huruf ro-nya. Hatta zur maqabir. Nah, ini baru tipis. Bir. Nah, ini bedakan ya. Tumul maqabir. Bir. Nah, ini tipis. Karena sebelumnya berharokat kasroh. Jadi kalau misalkan sebelumnya domah atau fathah, nah itu baru dibaca tebal ya. Berikutnya, kalla, kata bertemu alif, ayunkan. Saufa ta'lamun. Biasa di mad aridnya kita ambil 4 harokat. Ya. Nah di sini huruf ainnya dialirkan, tidak tidak kalla saufa ta'lamun, tidak syiddah. Tapi ain ini lebih kepada penengah, yaitu at-tawassut ya, penengah. Jadi tidak siddah dan juga tidak rohwah ya. Jadi tawassut, penengah. Jadi mengalirnya ada cuman sedikit. Ta'lamun ya, ta. Berikutnya, nah di sini ada warna merah seperti biasa sahabat Al-Quran. Setiap menemukan warna merah, hurufnya yang diberi warna merah maka dengungkan, terkecuali lam dan ro. Ya,
Lam dan ro, terus pertemuan nanti ada suatu saat ada wau bertemu wau. Nah, itu ya. Itu warna merah sama, cuman tidak diperuntukkan untuk didengungkan. Tapi khusus nanti sesuaikan dengan materi kita saja ya. Nah, di sini warna merahnya harus kita dengungkan. Summa, hati-hati tidak su-nya tidak kepanjangan tapi langsung summa ya. Summa kalla, 2 harokat, hati-hati. Saufa ta'lamun, seperti biasa sama mad aridnya 4 harokat. Kita ambil 4 harokat. Meskipun bisa 2, bisa 6 ya. Berikutnya kalla seperti biasa 2 harokat. Lau, hati-hati nih ya. Lin, ada huruf lin yang mana kita harus bacanya jelas. Lau, tidak lau ya. Kalla lau ta, hati-hati, bukan lau ya, bukan Fir'aun tapi Fir'aun ya. Seperti kemarin kan ada lin ya, huruf ya ya. Jadi lai, wai ya, jelas. Nah, ini pun juga sama. Kalla lau ta, lau ya. Ta'lamuna ilmal yaqin, seperti biasa di ujung mad aridnya dibaca 4 harkat. Nah, ya. Di sini pun juga ada huruf ain dilatih kembali. Ta'lamuna ail, tidak ilma, tapi ilmal yaqin ya. Berikutnya ayat ke-6. Nah, di sini ada nun bertasdid yang berwarna merah, yang mana menandakan harus kita dengungkan, harus kita tahan. La tarawunna, harus ditahan, jangan tergesa-gesa, tenang saja. Latihannya dengan tiga ketukan ya, atau 3 jari. La tarawunnal, seperti itu ya, dengan 3 ketukan atau 3 jari. La tarawunnal jahim, biasa 4. Di sini mad aridnya hati-hati lam sukun ya, tidak nal jahim, nal tidak memantul tapi dialirkan, nal jahim ya. Berikutnya ayat ke-7, mim bertasdid senantiasa harus kita dengungkan warna merah. Ini pun juga sama, warna merah senantiasa harus kita dengungkan. Tsumma latarawunnaha, kekonsistenannya dipertahankan. Di sini ada fathah bertemu alif, ayunkan. Terus di sini hati-hati, aina, tidak aina. Hati-hati. Tidak aina tapi aina. Ainal yaqin, seperti biasa di ujung diberikan 4 harkat. Terakhir, nah di sini ada tsumma, mim bertasdid yang berwarna merah dengung, nun bertasdid yang berwarna merah pun juga dengung. Jangan lupa mad 2 harokatnya diperhatikan. Nah, di sini ada 3 dengungan ya, berarti 3 warna merah. Tentunya harus kita konsistenkan. Nah, di sini berarti ketika sahabat Al-Qur'an membaca, contohnya di sini kita lihat di ayat ke-7 ya, ke-7 ada 2, ke-8 ada 3. Nah, ini harus kita perhatikan dan juga harus kita konsistenkan. Nah, ya, jadi konsisten. Sama. Ini pun juga sama ayat 8. Nah, jadi sama ya, dengungannya diusahakan sama. Baik, seperti itu sahabat Al-Quran yang sudah saya jelaskan secara ringkas. Catatan-catatannya cukup banyak ya, setiap surat catatannya sangat banyak insyaallah ya. Dan ini akan merubah bacaan sahabat Al-Quran semua insyaallah, sedikit demi sedikit, karena kita memerlukan proses. Baik, seperti itu akan saya contohkan terlebih dahulu cara baca di Quran surat At-Takatsur ini. Baik, disimak dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun.
ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Demikian contoh baca di Quran Surat At-Takatsur sudah saya praktekkan secara konsisten, dan juga silakan sahabat Al-Quran, sahabat Harmoni, sahabat Majelis Hidayatul Quran bisa dapat bergabung ya nanti kalau ada kesempatan, meskipun mau lihatnya di TV Harmoni, nah itu kan bisa nanti kita sharekan nomornya ya biar bisa bergabung di Zoom ini insya Allah ya. Baik, untuk sesi berikutnya seperti biasa interaktif saya serahkan ke Ibu Eka ya. Baik Ustaz. Baik, selanjutnya untuk barangkali Bapak Ibu yang mau membacakan surat At-Takatsur ini ya Ustaz ya? Ya, betul. Boleh. Biasanya di absen, coba. Oh, di absen. Di chat kita lihat ada yang, atau yang acungkan tangan tuh. Ya, ya betul. Ini ada Pak ya. Iskandarini Bapak atau Ibu? Ibu, Bu. Ibu. Mohon maaf baru baik, hadir Ibu. Ingat Rininya aja Bu, belakangnya. Oh, Rini. Baik Ibu. Silakan Ibu Rini. Semuanya atau sebagian nih Pak? Ya. Semuanya atau sebagian semuanya. ya Pak? Ini semuanya saja dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha 'ainal yaqin summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul azim. Baik. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Iskandarini. Baik, kita coba langsung pengkoreksian ya. Seperti biasa perbacaan. Nah, ini untuk di At-Takatsur kita coba semuanya biar nanti kita rasakan dengungan-dengungan di ayat ke-7 dan 8 ya. Dari ayat 6, 7, 8 ini cukup penting. Nah, baik, yang pertama kekonsistenan mad 2 harokat alhamdulillah sudah mulai bagus Ibu ya. Terus huruf H barusan sudah dipraktekkan, ada perkembangan, nah itu ya. Jadi nanti silakan untuk dikondisikan semampu kita dulu. Misalkan saya ingin memperbaiki satu dulu nih. Ketika sudah tidak ada koreksi baru dilanjutkan Bu, seperti itu ya. Ini sudah bagus, huruf H sudah dipraktekkan dengan makhrajnya yang mempunyai awalan suara ha, hi, hau ya. Hatta sudah bagus ya. Nah, di sini cuman ko-nya sedikit kepanjangan barusan. Kalau di sini sudah bagus alhaakumut takatsur. Nah, tinggal ro-nya tinggal ditebalkan ini sedikit-sedikit lah Bu ya. Karena huruf ro tebal itu tidak mudah ya. Sesuai pengalaman cukup sulit ya. Sur. Nah, ya. Nah, berikutnya hati-hati dengan saufa, tidak terlalu cepat. Kalla saufa, saufa, tidak saufa.
mengalir, yang mana dia termasuk huruf lin. Lin itu lembut, lunak. Jadi kalla saufa ya. Huruf ainnya dilatih, ya. Nanti ada istilahnya huruf ain ini sifatnya tawassut, ya, penengah. Jadi mengalirnya tidak terlalu banyak tapi sedikit. Ya, saufa ta'lamun. Ya. Berikutnya, hati-hati Bu, setiap menemukan tanda merah, ini saya perhatikan di sini yang saya tandai, ya. Ini ditandai, terus yang bawah di ayat ke-7 terus 8. Nah, ini kok tidak ditandai semua huruf yang di warna merah. Nah, ini tentunya saya perhatikan di ayat ke-6 ini sudah bagus, Bu. Yang ini sudah dengungannya pas. Nah, akan tetapi pas ke sini kurang lagi. Sini kurang. Nah, pas di sini sudah pas lagi dan di sini pas lagi. Ya, jadi tinggal melatih kekonsistenan saja, ya. Jadi dengungannya sudah bagus, sudah ada, tinggal dipertahankan. Nah, nanti untuk latihan misalkan untuk hari besok misalkan ingin ikut kembali, nah dilatih dulu sebelum membaca, nanti dilatih dulu dengan tiga jari bisa, ya. La tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha. Jadi pas, ya, tiga ketukan. Itu catatan-catatannya. Mad 2 harokatnya alhamdulillah bagus, pertahankan, Bu, ya. Tinggal mungkin iramanya agak diayunkan lagi, Bu, ya. Alhaakumut takatsur. Nah, jadi ayunan seperti itu yang harus dicoba terus, ya, dilatih, sehingga nanti lisan kita otomatis kalau menemukan mad 2 harokat otomatis mengayun. Terus huruf ain mengalir saja, Bu, ya. Untuk huruf ain di sini harus tidak syiddah tapi ta'lamun, tapi nanti saja, sedikit-sedikit lah, ya. Huruf pertama sudah bagus, misalkan huruf H-nya tinggal yang lainnya diperhatikan. Madnya yang utama mad dulu, ya. Mad 2 harokat dipertahankan dan juga dicoba ayunannya biar lebih pas, Bu, ya. Summa kalla kalla saufa ta'lamun. Kalla. Jadi pas, ya. Setiap mad 2 harokat ayunannya pas. Alhamdulillah Ibu Iskandar ini sudah dapat bergabung lagi, Bu, ya. Insyaallah nanti mudah-mudahan ada kesempatan lagi. Ya, sama-sama, Bu. Alhamdulillah. Baik. Seperti itu, Ibu Eka, silakan. Iya, baik. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Ibu Lasmi. Ibu Lasmi. Assalamualaikum, ya. Ibu Lasmi. Waalaikumsalam. Perasaan saya rasainnya belakangan, tapi disuruh duluan nggak apa-apa deh, alhamdulillah. Ya, nggak apa-apa, di sini ada sesuai urutan, Bu, ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. La tarawunnal jahim. Summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul azim. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama Ibu Lasmi, ya. Untuk sudah ada kesempatan untuk bergabung lagi, kita coba perhatikan dan juga kita coba koreksi, Bu, ya. Baik, yang pertama sebagaimana yang sudah saya tandai, Bu, ya. Untuk baca lancar dan juga 2 harokat sudah mulai konsisten, Bu, ya. Di sini tidak ada yang saya tandai, mad 2 harokatnya sudah bagus. Nah, cuman ada beberapa
tanda yang apa namanya di sini apa ada yang tidak harus dipanjangkan tapi kepanjangan. Nah, ini hati-hati ya. Kalau mad 2 harokat tanda begitu praktek cukup ya, sudah konsisten, tinggal melatih ayunan saja sebetulnya. Nah, di sini ayat ke-1 untuk penerapan huruf ro tafkhim saja. Sur ditebalkan. Terus yang kedua, hati-hati bir tidak dibaca panjang Bu di sini. Ya, enggak bir tapi bir langsung. Nah, hatta zurtumul maqabir. Kan barusan kepanjangan. Bir maqabir. Nah, tidak dipanjangkan tapi bir langsung ya. Terus berikutnya kalla saufa ta. Langsung fa-nya langsung ke ta. Fa-nya tidak kepanjangan, hati-hati tidak kalla saufa ta. Nah, fa-nya kepanjangan Bu. Fata coba langsung. Fata. Kalla saufa Nah, ta'lamun. itu. Nah, itu yang betul ya. Diperhatikan lagi nanti huruf-huruf yang memang tidak harus dipanjangkan. Terus hati-hati Bu, setiap warna merah kalau mushafnya berwarna Bu ya, apalagi kalau sesuai dengan mushaf At-Taqwa itu nanti sama ya. Kondisinya ada warna merah. Setiap ada warna merah ditahan, dengungannya sudah ada cuman kurang tahan Bu. Ditahan lagi. Coba sedikit Bu. Summa Sedikit lagi, sedikit lagi. yang kalam enggak ditahan ya. Sumanya sedikit lagi ditahan. Kurang, masih kurang Bu. Summa Nah, maknya tidak kepanjangan ya. Jadi langsung summa kalla saufa ta'. Summa kalla. Nah, maknya masih kepanjangan ya. Jadi ma ke ka-nya langsung Bu ya. Enggak apa-apa. Kita lanjutkan kembali Bu ya. Diperhatikan berarti dari mim bertasdid atau huruf-huruf yang merah. Hati-hati fa-nya juga kepanjangan tidak saufa ta, tapi fata'lamun seperti ayat yang ketiga tadi ya. Hati-hati fa-nya kepanjangan. Terus berikutnya ayat kelima kalla law ta'lamuna. Nah, juga hati-hati kepanjangan tidak ta'lamuna il. Nah, nanya kepanjangan hati-hati jadi langsung na'ilmal. Ya, langsung ke sini. Berikutnya ro juga hati-hati ayat ke-6 ro-nya kepanjangan Bu. La tarawun. Nah, ro-nya kepanjangan tapi tidak dipanjangkan di sini langsung saja. La tarawun. Nah, didengung sama ini nanti ukurannya dengungannya sama dengan mim bertasdid yang di atas yang ayat 4. Terus berikutnya sumanya juga sama. Ini warna-warna merah yang harus didengungkan, nanti pertahankan Bu ya. Ditahannya lebih lama lagi. Berikutnya sama di ayat ke-8 summa tahan la tus'alun. Nah, di sini lu-nya hati-hati kepanjangan. Summa la tus'alu. Nah, tidak alu tapi alun langsung alun ya. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anin. Nah, jadi pas warna-warna merah kita dengungkan. Dengungan itu adalah menahan menahan hurufnya ya. Seperti mim bertasdid berarti summa. Kalau nun bertasdid anna. Nah, seperti itu. Mungkin catatannya itu Ibu Lasmi, mudah-mudahan senantiasa selalu diperbaiki ya dan juga satu-satu. Jadi prosesnya sebagaimana yang sudah disampaikan, misalkan kita perlunya saya akan konsistenkan 2 harokat dulu, misalkan 2 harokat saja dulu. Misalkan sudah 2 harokat bagus, tinggal mengkonsistenkan gunah. Itu. Jadi nanti insya Allah mudah ya. Jadi tidak usah semuanya langsung ya harus dipraktekkan. Kalau kalau kita mampu ya tidak apa-apa ya. Kalau kita mampu semuanya langsung dipraktekkan dengan hati-hati itu bagus ya. Tapi kalau misalkan kita merasa masih perlu proses, silahkan dimad dulu, perbaiki, sesudah mad baru guna, sesudah guna qalqalah, sesudah semuanya beres nanti koreksinya beda lagi ya. Baik, seperti itu Ibu Lasmi, hatur nuhun jazakumullahu khairan. Kasih Ustaz. Saya kembalikan ke Ibu Eka, silakan. Ya, alhamdulillah banyak sekali ya Ustadz yang mau dites, yang mau baca. Ini ada 6 orang antusias, yang ya. Iya, alhamdulillah ada 6 orang. Kita pilih 2 lagi aja ya Ustadz ya. Ya, silakan. Baik,
untuk selanjutnya boleh Pak Willy Sulistiadi. Pak Willy. Ya, Aika. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillah. Silakan, Pak Alhamdulillah. Willy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bawa sini dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma sawfa ta'lamun. Kalau ta'lamun ilmal yaqin. Hampir keluar tuh matanya. La tarawunnal jahim. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul 'azim. Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Wilis sudah dapat bergabung lagi ya rezekinya. Alhamdulillah. Baik, yang pertama dari segi praktek baca alhamdulillah lancar Pak ya. Nah ini yang pertama tentunya kita perhatikan dari mad ya. Ini sebetulnya sudah konsisten, cuman hampir kepanjangan sedikit Pak ya. Jadi dilatih untuk ayunan. Kita coba praktekkan sedikit Pak ya. Bismillahi. Coba Pak. Bismillahi. Bismillahi. Khusus Pak Wilis coba. Bismillahi. Bismillahi. Nah, kepanjangan sedikit lagi. Bismillahi. Bismillahi. Ah, segitu Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kepanjangan, hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, segitu. Alhaakumut. Coba. Alhaakumut takatsur. Nah, segitu Pak ukurannya. Jadi tidak alhaakumut takatsur. Nah, itu kepanjangan. Jadi tinggal diayun. Ini latihan mengayun saja sih Pak ya. Ini kalau diperhatikan memang sudah konsisten, semuanya rata, mad 2 harokatnya yang Bapak baca barusan, cuman kepanjangan. Jadi untuk mengkonsistenkannya, untuk pasnya 2 harokat kita ayunkan sebagaimana tadi dipraktikkan ya. Insya Allah bisa ya, pertahankan. Jadi tinggal melatih saja ayunan. Terus sama dengungan pun juga sudah bagus, ada dengungannya dan juga konsisten dengan dengungan yang lainnya, cuman masih kurang. Nah kalau dengungannya kurang Pak ya, dengungannya kurang, terus mad 2 harokatnya terlalu kelebihan. Nah, jadi tinggal silahkan. Nah, di sini pelajari di mad dulu, terus gunahnya juga ditahan lagi lebih lama. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Dicoba ayat 4, Pak. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Nah, ini lebih baik, Pak ya. Lebih baik dan juga pas ya. Coba satu kali lagi. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Nah, ini lebih baik ya. Seperti itu. Bapak nanti Pak Willy silakan dilatih lagi. Mungkin ini nanti irama juga mempengaruhi kita semua sahabat Al-Qur'an ya. Jadi sebagaimana pernah disampaikan di awal, ada irama dasar untuk mempelajari tahsin ya, tahsin dari untuk pemula yaitu dengan mengayun, dengan ayunan, terus dengungannya juga nanti insya Allah akan menyesuaikan ya. Tsumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta. Nah, jadi nanti ayunannya konsisten. Ya, untuk Pak Willy sepertinya seperti itu dulu ya, cukup. Untuk kekonsistenannya bagus. Tinggal dari mad dikurangi sedikit, terus dari dengungan ditambah sedikit ya, seperti itu. Baik, Ustaz. Masih ke bawah mungkin habit sehari-hari Pak paling ya. Ah, gitu.
Ya, dicoba saja terus supaya. Nah, itu ayunan yang tadi, Pak, yang kita praktekkan langsung ya secara live. Nah, itu silakan dipraktekkan lagi, dilatih lagi. Untuk rekaman nanti insya Allah kalau saya sempat seperti biasa kemarin Al-Fatihah dan juga Al-Qari'ah sudah direkamkan, nanti insya Allah At-Takatsur, terus ada yang minta Al-Ikhlas ya, ada yang ada saran saya Al-Ikhlasnya juga direkamkan karena itu ayatnya sering dipraktekkan itu ya di dalam salat. Insya Allah nanti saya akan rekamkan. Baik, berikutnya kita coba. Ya, gimana Bu? 3 kul. Insya Allah Bu, nanti kita kondisikan ya. Baik. Selanjutnya satu orang lagi ya Ustaz. Ya, insya Allah satu orang lagi. Boleh Ibu Ria. Assalamualaikum Ibu Ria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunna Summa latarawunna ainal yakin. Summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Sadaqallahul azim. Ya, baik, alhamdulillah Ibu Ria barusan ya. Iya Pak Ustaz. Lupa lagi Ibu Ria di mana Bu? Udah pernah ikut baca Bu? Udah ya? Udah pernah Ya, sekali. dari mana lupa lagi Bu? Jakarta. Jakarta ya, alhamdulillah. Iya. Bisa ikut bergabung. Baik, untuk Ibu Ria kita coba langsung pengkoreksian, kita perbaiki apa yang kurangnya dan juga apa yang kelirunya ya. Iya. Yang pertama seperti biasa dari madnya hati-hati. Madnya ini sudah bagus ya, mad 2 harokatnya sudah mulai konsisten. Cuman ada huruf yang tidak harus dipanjangkan Bu, seperti di ujung. Alhaakumut takatsur. Coba Bu satu kali. Alhaakumut takatsur. Nah, gitu harusnya ya. Iya. Barusan sur ya terlalu kepanjangan. Meskipun sedikit itu nanti terasa ya. Alhaakumut takatsur. Sur. Nah, itu kepanjangan tapi langsung sur ya. Nanti dicek lagi di rekaman nanti di-sharekan di YouTube Bu ya. Nanti biar dicocokkan. Oh, ternyata saya salah bacanya di sini ya. Sama di ayat kedua juga sama, hati-hati. Hatta zurtumul maqabir. Coba Bu, ayat 2. Hatta zurtumul maqabir. Nah, itu harusnya seperti itu Bu ya. Bir langsung. Barusan kepanjangan bir ya. Terus ayat keempat. Nah, ini kalau huruf ain nanti berjalan sajalah ya. Jadi untuk huruf ain ta'lamun. Jadi dialirkan karena dia termasuk huruf halki yang bagian tengah yang harus kita alirkan. Tidak sidah, tidak ta'lamun tapi ya. Dilatih saja nanti. Nah, terus ayat keempat summanya kurang dengungan Bu. Harusnya ditahan. Summa kalla. Coba summa kalla saja. Summa kalla. Segitu ya. Jadi ukurannya segitu. Terus berikutnya, nah di sini kenapa saya ada yang tidak ditandai ayat ke-6 nun bertasihnya ini sudah pas Bu. Jadi ada dengungannya, ada yang sudah pas, ada yang belum. Nah, terus di sini ayat ke-7-nya di sini mim bertasihnya, nah ini sudah pas juga ya. Jadi nun bertasih, mim bertasih sudah pas. Cuman ini harokatnya Bu, harokatnya kepanjangan. Coba
tarawun langsung Bu. Mala. summa la tarawun. Nah, masih ada jeda Bu ya, dikarenakan Iya. mungkin pembiasaan kita hafalan mungkin ya. Iya. Dicoba lagi sekarang. Tsumma la tarawun. Summa la tarawun. Nah, gitu kan ya. Jadi kita nanti latihannya seperti itu saja Bu Pelajari. ya, terus ya dipelajari terus di lisan kita dilatih dengan huruf-huruf yang harus dipanjang atau tidak ya. Nah, ini haknya ketinggalan Bu, haknya harus diayun barusan ya. Tsumma la tarawunnaha. Coba sampai hak saja. Summa la tarawunnaha. Nah, itu. Seperti itu Bu ya. Siap. Iya. Insya Allah mudah-mudahan selalu dilancarkan, terus diperbaiki. Insya Allah dengan proses kita akan banyak perubahannya. Mungkin Insya Allah. untuk berikutnya juga sama Bu ya. Ini yang saya tandai. Iya. Mim bertasilnya ini kurang, ini juga kepanjangan. Nah, yang lainnya ini tidak ditandai berarti sudah pas. Ya, jadi tinggal dikonsistenkan saja. Terima kasih Ibu Ria ya. Terima kasih Pak Ustadz. Sudah ya, sami-sami Bu. Ya, alhamdulillah sahabat Al-Quran, saya serahkan dulu kepada Ibu Eka, silakan. Masya Allah, alhamdulillah. Ini antusiasnya banyak ya. Ya, alhamdulillah. Ini masih banyak yang mau ikut nih. Jadi mohon maaf banget ya. Ya, namun karena waktunya terbatas ya. Insya Allah besok ya kita coba untuk panggil lagi. Admin catat dulu ya untuk Pak Sam Sumarno, Ibu Elis, Ibu Eis, Ibu Dwi, dan Ibu Ummu Salamah ya. Kita catat dulu. Insya Allah besok kita panggil. Selanjutnya, jika ada yang mau bertanya, silahkan. Saya batasi dulu untuk 2 orang ya. Ya, silakan. Jika Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silahkan. Bisa raise hand atau di chat boleh. Silahkan, ada yang mau bertanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya untuk pertanyaan aja ya, baik Kak. Oh iya, baik. Baik, silahkan. Ini Ustadz untuk dengungan gunah, itu panjangnya sebetulnya 2 atau 3 Ustadz. Takutnya 2 nanti harokat, konsisten malah sama dengan yang lain jadi 4 harkat. Iya. Nah, baik, cukup itu saja Bu. Iya, itu aja Ustadz. Ya, baik, alhamdulillah. Baik, sahabat Al-Quran ya Allah muliakan. Untuk dengungan ukurannya segimana? Nah, sesuai yang saya pelajari, ternyata ukuran 2 harokat mad dan ukuran 2 harokat gunah itu nggak bisa disamakan. Ya, jadi tidak bisa disamakan. Jadi ukuran 2 harokatnya di dengungan itu kita bisa dengan dengan jari ya, dengan jari. Kalau misalkan kita patok 2 harokatnya berarti dua ketukan. Ditahan. Nah, berarti yang ketukan ketiganya dia huruf Bu. Ya. Jadi tetap dengungannya dia di ukurannya yang 2. Cuman 2 harokat dengungan dan 2 harokat mad itu memang nggak disamakan ya. Dengungan beda, 2 harokat mad juga beda ya, karena dengungan itu dia ukurannya pertemuan mim. Karena huruf mim itu sebelum didengungkan dia sudah mendengung. Makanya di huruf hijaiyah 28 huruf hijaiyah. Nah, di antara 28 huruf hijaiyah ada 2 huruf yang mendengung. Sebelum diberikan tasdid juga sudah mendengung. Contohnya mim dan nun ya. Dengan kalau kita ingin tahu dengungannya kita tinggal menutup hidung saja. Nah, itu sudah masuk ke rongga hidung ya. Nah, maka dari itu tasdid itu adalah pertemuan 2 huruf. Pertemuan 2 huruf dan juga harokat nantinya. Ya, jadi makanya disebut 2 harokat itu ya kalau kita ketuk 2 ketukan. Cuman nanti dengungan ini berbeda-beda Bu, tergantung ketukan, tergantung kondisi pembaca. Makanya ketika kita bertalaki malah saya pernah ketika bertalaki Bu ya kepada salah seorang guru, ketika mempraktekkan dengan praktek 2 ketukan malah disebutnya kurang. Makanya nanti kondisinya yang paling pasti itu adalah ketika kita bertalaki.
Ya, seperti ini misalkan Bu kurang sedikit lagi itu. Karena itu feeling guru itu berbeda-beda ya. Tapi secara merata memang sama ukurannya segitu. Adapun nanti kondisinya bacaannya yang pelan gitu kan. Amma yatasaalun. Itu kan beda lagi ya. Tapi kalau misalkan kita lebih cepat, amma yatasaalun. Nah, itu dengan feel ya. Adapun dengan ketukan tinggal 2 saja Bu atau 3. 3 itu ketukan ketiganya huruf. Tsumma kalla, tsumma kalla. Seperti itu ya. Jadi untuk ukurannya bisa dengan 3 ketukan atau 3 jari atau 2 juga bisa ya. 2 berarti yang yang berikutnya huruf. Tsumma kalla, tsumma kalla. Seperti itu mungkin untuk patokan saja, tapi tetap yang kita dapat rasakan itu ketika ditalakikan, Bu. Karena berbeda ya. Seperti mad panjang 4 harokat. Kalau kita praktekkan dengan metode yang sudah kita praktekkan Bu ya, dengan 3 ketukan kan ya, dengan 3 misalkan Quran surat An-Nasr, idza jaa nasrullah. Nah, ini untuk patokan dasar khususnya pelajaran tahsin ilmu dasar untuk pemula itu cukup membedakan yang mana 2, yang mana 4, yang mana 6. Karena nanti kalau kita perhatikan lebih kepada istilah yang dulu. Ada bacaan qasar yaitu 2, seperti sholat di qasar 2 ya. Terus ada bacaan tul seperti jalan tol Bu. Berarti dibaca panjang 6, berarti kalau istilah sekarang. Terus ada tawasud penengah. Jadi itu nanti kondisinya bagaimana kita menentukan 4 harokat di awal. Dan juga 4 harokat atau 5 harokat itu tergantung kita mengkondisikan atau menjarak 6 harokatnya sepanjang seperti apa. Jadi lebih kepada feeling sih Bu ya, feeling. Jadi kalau misalkan kurang dengungan, kurang panjang, nanti dikoreksinya itu yang bisa dirasakan. Seperti barusan kan ya ada Ibu Ria, terus Pak Willis itu terasa. Jadi kalau misalkan kurang itu terasa ya. Kalau untuk ukuran kita coba dengan 3 ketukan saja. Seperti itu. Baik, Ustaz. Ya, Jadi, baik Ustaz, terima kasih. Jadi untuk misalkan menjelaskan kepada peserta bagi yang mengajarkan seperti itu. Jadi 2 harokat mad dan 2 harokat gunnah itu tidak bisa disamakan. Terus lebih tepatnya kita harus ditalakikan bacaannya. Karena seperti halnya di sini ketika membaca Al-Quran kan ketukannya beda-beda ya. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang penengah. Nah, itu nanti beda-beda ya kondisinya. Mungkin seperti itu Ibu Ais ya. Mudah-mudahan terima kasih Ustadz. Dipahami ya. Sama-sama Bu. Baik, ada yang lain? Ada yang mau ditanyakan lagi barangkali Bapak Ibu? Silahkan. Ya, mau nanya Ustaz. Oh ya, silahkan Pak Sam Sumarno. Ya. Pak Sumarno mangga. Ustadz, itu yang di ayat pertama, yang di akhir kan tur itu ditebalkan ya? Ya, ditebalkan. Itu ditebalkan kalau ketemu huruf mati aja atau misalnya tengah-tengah kayak yang di ayat kedua? Ya. Jur tumul itu ditebalkan juga nggak? Jadi untuk huruf ro tafkhim ketika sebelumnya. Jadi kita melihat harokat sebelumnya. Apakah harokat sebelumnya kalau misalkan harokat sebelumnya fathah atau domah ditebalkan. Jadi tergantung harokat. Tapi kalau misalkan harokat sebelumnya kasroh berarti tipis. Alhaakumut takatsur. Nah, kan ada thu ya berharokat domah. Thur berarti ditebalkan. Hatta zur. Sama di situ pun juga ada harokatnya domah berarti ditebalkan. Mau di tengah, mau di akhir sama ya. Tergantung nanti sebelumnya harokat apa. Sedangkan di ayat kedua kan hatta zurtumul maqabir. Nah, ya kalau bir berarti harokatnya sebelumnya kasroh. Seperti itu. Kang Marno. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Baik. Dulu pertanyaan tadi ya. Ya gimana Ibu Eka? Kurang jelas barusan terputus.
Oh iya. Baik, untuk pertanyaannya mungkin dicukupkan dulu ya Ustadz ya. Ya. Baik. Baik, untuk Bapak Ibu yang belum masuk grup bisa hubungi nomor admin ini ya. Nanti di sana juga ada video tahsin, bisa join grup atau nanti juga ada info program menarik lainnya. Silakan Ustadz untuk doa. Ya, baik, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Eka sudah memberikan waktunya untuk kita semua dan juga mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu dalam keadaan istiqomah ya dan juga terus berusaha untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Karena ketika usaha kita berusaha kita selalu memperbaiki, maka insya Allah kemudahan pun juga yang mana Allah jelaskan, yang mana Allah tekankan di Quran, di firman-Nya, walaqad yasyarnal Qur'ana lidzikr, ya, yang mana Al-Quran itu sudah Allah mudahkan dan juga ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Allah tidak menurunkan Al-Quran untuk membebani kita. Makanya sahabat Al-Quran khususnya kita semua pada kesempatan hari ini kita jangan sampai hati ini terbebani. Lepaskan saja ya. Kita senangi, kita pelajari dan juga selalu ingin dikoreksi, ingin diperbaiki karena dengan pengkoreksian maka bacaan kita pun juga akan semakin baik insya Allah. Baik sahabat Al-Quran yang Allah muliakan, karena waktu pun juga tanpa terasa ya, saking semangatnya kita tidak melihat waktu, yang mana kalau kita tidak batasi waktu ini tentunya akan ada suatu hal yang membuat kita jenuh ya, karena kita harus batasi. Ini bisa membuat kita semakin semangat dan juga semakin menunggu hari esok yang akan dipelajari di surat-surat yang tentunya di juz Ammah khususnya sudah At-Takasur. Nanti berikutnya kita akan bahas lagi di surat yang sebelumnya ya, berarti mundur ya dari Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, mundur sampai ke An-Naba insya Allah. Mudah-mudahan waktunya di bulan Ramadan ini pas ya, sesuai instruksi kita akan membahas per surat ya. Baik, untuk berikutnya nanti insya Allah besok ya kita akan kembali lagi mempelajari surat yang nanti disampaikan di grup ya, nanti seperti biasa cetakan At-Taqwa atau tampilannya di-sharekan, dan juga sebelum dibaca nanti sahabat Al-Quran di rumah dipraktekkan dulu ya, sebagaimana yang sudah disampaikan barusan. Catatan-catatan itu kalau bisa sahabat Al-Quran catat di buku ya. Misalkan saya harus mempraktekkan atau melancarkan mad dulu, mad dicatat jadi nanti fokusnya ke sana dulu ya. Ingat yang saya sampaikan, pertama kita kuasai satu persatu. Kalau misalkan mad belum konsisten, mad saja dulu ya, insya Allah mad saja dulu. Nanti sesudah mad beres baru melanjut guna, qalqalah, terus makharijul huruf, terus ketepatan membaca huruf dan lain sebagainya. Itu saran ya, yang mana pernah saya praktekkan ketika saya belajar, dan insya Allah itu bermanfaat dan juga bisa dirasakan hasilnya nanti ya. Siap ya sahabat Al-Quran, untuk yang ikut nanti besok ikut membacakan, jangan lupa baca terlebih dahulu di rumah, teliti. Adapun misalkan ada Al-Quran yang berwarna At-Taqwa merah harus didengungkan sampai lancar ya. Misalkan dimad dulu, guna dulu dan lain sebagainya ya. Seperti itu mungkin yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kenikmatan membaca Al-Quran, rahmatnya, hidayahnya, mudah-mudahan selalu Allah curahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan juga seperti hari ini ya, di pagi hari kita merasakan kenikmatan belajar, dan inilah salah satu curahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus sangat bersyukur sekali ya
sahabat Al-Quran. Baik, kita cukupkan sekian. Kita tutup dengan doa. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama Ibu Bapak sekalian. Sama. Terima kasih Pak Ustadz, semoga berkah. Mohon maaf lahir batin. Pak Ustadz, Mbak Ika. Ya.